Saudara, yang dibutuhkan sekarang ini sekolah yang bukan hanya memenuhi pikiran siswa dengan ilmu pengetahuan, sains, dan nilai-nilai akademis. Tetapi sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia Allah, man of God, yang suatu hari kalau mereka menjadi insinyur, dokter, pengacara, pendidik, pengusaha, dan lain sebagainya, menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, melebarkan kerajaan Allah di bidangnya. Dibutuhkan sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia yang bisa dipercayai Tuhan untuk melanjutkan karya Kristus di dunia ini sebelum dunia ini berakhir. Ekumene Christian High School menjawab. Salam saudara, kita kembali mengikuti Abram, ini masuk mengikuti Abram episode 545 ya. Anda bertanya, Alkitab menjawab. Abram episode 545. Dari pria usia 30 tahun, masih single. Salam Pak Erastus, saya sedang aktif bekerja di sebuah konsultan bidang perhotelan dan pariwisata. Saya sering mengikuti program Pak Eras secara online sejak 2 tahun terakhir. Dan mulai rutin mengikuti ibadah online dan offline ya sejak pindah tugas ke Jakarta. Selama menjalani masa muda hingga usia saat ini, saya belum pernah sekalipun berpacaran atau menjalin hubungan serius dengan wanita. Hanya sebatas suka dan melakukan proses pengenalan dan pendekatan. Namun pada akhirnya semua tidak ada yang berlanjut. Terlepas itu di dunia pariwisata yang saya geluti tidak jarang banyak tantangan, namun saya tetap berjuang untuk memelihara kekudusan. Di satu sisi saya sempat berpikir apakah Tuhan ingin saya untuk tidak memiliki pasangan. Sejujurnya saya adalah seorang pria yang benar-benar tulus untuk mengasihi orang lain. Khususnya kepada pasangan saya menaruh kasih dan perhatian saya dan menjaga perasaannya. Belakangan ini banyak pesan firman yang saya dapatkan dari doa pagi dan khotbah Pak Eras termasuk dari Koko Stephen dan suara kebenaran. Akan memiliki dan mencintai Tuhan saja adalah cukup. Saya benar-benar ingin menghidupi pesan firman Tuhan itu, namun di satu sisi manusia saya membutuhkan seorang pendamping yang bisa menopang dan berbagi kasih untuk mengalami kehidupan dan sama-sama memenuhi panggilan Tuhan dan berkemas-kemas menjadi orang yang dilayakkan Tuhan masuk LP3. Atau kalaupun tidak harus menikah, saya rindu bisa bergabung dalam sebuah pelayanan di mana saya bisa memaksimalkan apa yang saya miliki untuk kemuliaan dan pekerjaan Tuhan. Dan sangat rindu bisa efektif melayani Tuhan dan melayani Tuhan dan perasaannya. Kondisi terkini setelah beberapa tahun tidak ada kedekatan dengan wanita, kini saya tengah dekat dengan seorang wanita beragama Katolik, namun saya bisa melihat dia mengasihi keluarganya dan saya ada ketertarikan. Namun setelah sekian waktu akhirnya tidak berjalan kembali. Di akhir-akhir hubungan saya merasa tertolak dan justru selalu ada perasaan khawatir selama menjalani pendekatan. Dari proses yang terjadi, saya membulatkan tekad saya untuk mencintai Tuhan dengan segenap hati lewat memperbanyak doa pribadi dan doa pagi. Saya hanya mendedikasikan cinta saya untuk Tuhan dan Bapa di surga. Jujur secara manusia masih ada perasaan sedih dan memori kebersamaan yang muncul. Tetapi saya yakin sesulit apapun kondisi pasti bisa dilewati. Saya tidak mau berlarut dan memberhalakan perasaan sehingga mendukakan Roh Kudus. Saya berjuang untuk tidak mengharapkan apapun termasuk jodoh dan pasangan, hanya sedang menantikan Tuhan dan bersedia melaksanakannya. Saya mohon dukungan dari Pak Eras atau jika ada komunitas yang bisa bergabung untuk memfokuskan pikiran saya ke LB3. Mohon pesan dari Pak Eras atas latar belakang dan kondisi saya saat ini. Saya
terkait apa yang menjadi kerinduan saya untuk bisa maksimal melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Pak Eras, mohon maaf jika pertanyaan saya cukup panjang. Oke. Kamu tidak membawa pertanyaan, kamu membawa persoalan, ya. Tapi tidak apa-apa, ini bukan masalah besar. Bahkan kesendirianmu ternyata bisa menjadi sarana Allah untuk mengarah kepada Tuhan. Saya sudah membidik nomor teleponmu dan nanti kamu akan dihubungi orang-orang yang mengajak kamu masuk komunitas orang muda seusia kamu. Dan kamu bisa ketemu jodoh yang baik. Sip. Oke, yang kedua dari pria usia 39 tahun menikah Katolik. Di dalam agama kami ada doa rosario setiap bulan Mei dan Oktober. Doa tersebut ada patung Bunda Maria yang setiap keluarga harus datang tiap malam ikut doa tersebut. Apakah bisa saya ikut dalam doa tersebut, Pak? Karena itu menyembah patung, Pak. Setelah saya ikut khotbah Bapak Pendeta, saya banyak berubah mulai dari karakter saya. Karena dalam keluarga saya diharuskan ikut doa tersebut. Dan saya selalu cari alasan menghindar doa tersebut. Mohon pencerahannya, Pak. Sebenarnya doa di depan patung itu tidak bermaksud menyembah patung tersebut. Tetapi patung menjadi bantuan visual untuk berbakti kepada Allah. Nah, adapun mengenai bagaimana perasaanmu dan bagaimana pergumulanmu dalam hal ini, saya hanya mohon kamu mempertanyakannya dengan Tuhan. Ya, ikuti Truth ID, berdoa dengan saya setiap hari. Tuhan akan memberi kamu hikmat, tuntunan, sehingga kamu tahu apa yang terbaik yang harus kamu lakukan. Stop. Salam Pak Erastus yang terhormat. Ini dari wanita usia 14 tahun. SMP kelas 9. Saya seorang anak yang dari kecil sudah Kristen. Jadi Pak, saya sudah bertobat sekitar setahun yang lalu Pak. Dan saya selalu berhadapan kepada banyak persoalan dan selalu bisa dilewati. Tetapi yang menjadi hal yang saya belum bisa kuasai di dalam diri saya adalah untuk menguasai diri saya Pak. Saya sudah berjanji pada Pak Tuhan bahwa tak akan pacaran sampai lulus SMA. Tapi sampai sekarang saya memiliki perasaan suka kepada teman lawan jenis saya dan selalu beroper-operan perasaan itu Pak. Ke laki-laki satu, ke laki-laki yang lain. Tapi kalau saya bertemu dengan laki-laki yang saya sukai, saya sering salah tingkah Pak. Sampai saya merasa tidak menyenangkan Tuhan. Tapi saya tetap tidak pacaran Pak. Saya mau bertanya Pak, bagaimana menyikapi hal ini agar hati Tuhan disenangkan? Apakah saya harus menjauhi laki-laki yang saya sukai? Oke, saya harus bagaimana Pak? Yang pertama, kalau kamu bisa suka laki-laki, kamu perempuan, itu bagus. Itu tidak salah. Menyukai lawan jenis itu tidak salah, itu normal. Tapi kalau kamu menyukai sesama jenis, itu masalah. Jadi yang kamu lakukan, ya lihat pria, senang, udah. Tetapi jangan diteruskan kepada hubungan dekat. Saya melihat kamu wanita yang takut Tuhan, walaupun semudah ini. Saya senang ya membaca ini. Kalau kamu bisa melayani Tuhan luar biasa. Ya kamu mesti dibimbing, nanti akan dibimbing oleh orang yang bisa membimbing kamu. Supaya kamu jadi wanita yang hebat. Karena banyak wanita kacau dan rusak dan tidak pernah jadi wanita yang hebat. Kamu bisa jadi wanita yang hebat. Kalau bahasa Inggrismu bagus, prestasimu bagus, kamu bisa mendaftar di SMAK Ekumene. Di sini setiap hari di kelas kami itu kita setting selalu ada renungan. Ada pengajaran karakter secara bertahap setiap hari. Nanti hari terakhir baru ada pertemuan dan saya diminta untuk bisa hadir. Walaupun itu SMA, tapi karena saya berkepentingan, saya akan hadir. Untuk bisa menjadi pembimbing juga di SMA ini. Ya. Dan kami serius untuk menggarap SMAK Ekumene menjadi SMAK yang mempersiapkan remaja menjadi remaja yang hebat. Nah, kamu bisa mendaftar. Kalau kamu di luar kota, tentu saya pikirkan asrama yang baik. Mungkin asramanya dalam bentuk apartemen, ya, bukan sembarangan.
tentu ini membutuhkan biaya besar. Saya tidak tahu siapa orang tuamu, mampu atau tidak. Tapi paling tidak nanti ada orang akan membimbing kamu supaya kamu menjadi wanita hebat. Saya tertarik dengan kamu. Kamu calon wanita hebat. Oke. Selanjutnya dari wanita usia 43 tahun, single mother. Belakangan ini banyak berita yang memperlihatkan kasus anak remaja yang sangat tidak manusiawi seperti tidak dididik oleh orang tuanya. Tapi saya merasa tidak mungkin orang tua tidak mengajarkan yang baik dan benar pada anaknya. Karena saya sebagai orang tua single pasti seperti itu. Saya ajarkan hal benar dan baik. Pertanyaan saya, jika kita sebagai orang tua sudah merasa mengajarkan yang baik tapi hasilnya tidak baik, yang salah di mata Tuhan siapa? Apakah anak atau orang tua? Padahal orang tua pasti mendoakan yang terbaik kepada anak-anaknya, lalu kepada para malaikat juga tidak menjaganya agar anak-anak tersebut juga punya kepribadian yang baik. Padahal orang tua pasti mendoakan yang terbaik kepada anak-anaknya, lalu kenapa para malaikat tidak menjaganya agar anak-anak tersebut juga punya kepribadian yang baik? Yang pertama soal fungsi malaikat ya. Fungsi malaikat bukan mendidik anak jadi baik, bisa melindungi, bisa disuruh untuk melakukan hal tertentu. Tapi anak baik atau tidak tergantung didikan. Yang pertama orang tua dan lingkungan. Lingkungan sekarang jauh lebih jahat, lebih banyak merenggut waktu anak-anak kita. Ibu bisa bicara kepada anak berapa menit. Tetapi jam-jam yang panjang anak-anak bergaul dengan dunia. Gurunya banyak di Google, Facebook, Instagram, apalagi YouTube. Wah, lebih banyak menyerap dari banyak menyerap dari apa yang datang dari luar, yang sering tidak membawa anak-anak kepada kebenaran. Jadi orang tua jangan hanya merasa sudah mengajarkan apa yang baik. Orang tua harus melihat seberapa dia militan, seberapa dia radikal, seberapa kuat pancaran impartasi penularan spiritnya kepada anak. Kalau ibu hanya memiliki 30 watt, lampu 30 watt, anak tidak berubah. Kalau 300 watt baru berasa. Kalau 1000 watt anak berubah. Jadi orang tua sekarang harus melipat gandakan pengaruh rohaninya dengan menjadi seorang Kristen yang benar-benar militan dan berkualitas. Oke, saya teruskan. Saya berdoa kepada Bapa di surga, Tuhan Yesus, agar selalu menjaga anak saya agar hidupnya bisa menjadi berkat buat keluarga dan lingkungan di mana nanti dia tinggal. Apalagi saya hidup di lingkungan yang memang beda keyakinan. Semua keluarga Muslim. Saya mengajarkan anak saya untuk menghormati, menghargai semua saudara, sepupunya yang memang beda agama. Jika nanti Tuhan izinkan anak saya sukses, bantulah semua sepupu dan saudaranya tanpa melihat agamanya. Bagus, nasihat yang bagus ini. Meskipun kondisi saat ini saya merasa bingung, bagaimana ke depan nanti anak saya sedang saat ini biaya kuliahnya untuknya saja tidak ada. Tapi saya yakin Tuhan Yesus Allah yang hidup, Jehovah Jireh, akan memenuhi segala yang kubutuhkan. Terima kasih untuk segala pengajaran Om Erastus, banyak menguatkan saya dalam segala aspek kehidupan, meski kenyataan hidup yang kujalani dalam keadaan yang tidak baik. Aku yakin pada akhirnya semua akan baik-baik saja, apalagi tujuanku adalah bisa diterima Bapa di langit baru, bumi baru. Saya tersentuh ya. Ibu wanita yang tabah walaupun melewati begitu banyak keadaan yang sulit. Satu kalimat yang perlu saya ucapkan, jangan sampai anakmu berhenti sekolah. Jangan sampai anakmu berhenti kuliah. Kuliah terus, belajar terus ya. Ya, saya tanya apakah anakmu tertarik menjadi seorang hamba Tuhan? Ya. Di tempat kami anak-anak diajar menjadi hamba Tuhan, jadi pendeta, tapi juga diajar untuk memiliki kemampuan berwira swasta. Oke, saya kira itu yang saya bisa jawab. Ingat, saya bagian dari keluargamu. Walaupun kamu single parent, kamu masih punya orang tua, punya gembala Erastus Sabtono. Oke. Saya teruskan dengan pertanyaan berikut. Wanita 41 tahun umurnya, sudah menikah.
Saya tinggal di Cikarang Selatan, Pak. Belum jadi jemaat, tapi kalau saya mau ibadah ke Rehoboth, apakah ada cabang terdekat di Cikarang? Wah, saya ini tidak bisa ingat semua. Tetapi GSKI sudah banyak, ya. Mungkin di Indonesia sudah ada 220 kira-kira, ya. Saya tahu di Cikarang, saya lupa ingat apakah di Cikarang atau di Kerawang ada GSKI. Ada, tapi alamatnya saya tidak tahu. Saya punya masalah yang pelik dan butuh bantuan pencerahan, tapi saya nggak pernah dapatkan. Selain itu sama Tuhan Yesus saja. Nggak ada tempat tukar pikiran, karena posisi suami saya sakit kronis, nggak bisa diajak sharing masalah. Ibu masih punya orang yang bisa diajak sharing. Ada orang yang akan menelpon ibu dan ibu bisa ajak sharing. Ibu tetap harus kuat, ya. Tim pengembalaan kami akan mengembalakan ibu. Karena ibu tidak jauh dari tempat kami dan ibu juga datang ke Rehoboth. Jadi ibu menjadi anggota gereja kami yang harus kami perhatikan. Jadi anak rohani saya. Tuhan berkati. Berikutnya dari pria usia 50 tahun sudah menikah. Menyimak uraian tentang orang di luar Kristen tetap bisa masuk surga. Tetapi mereka hanya bisa sebatas masyarakat surgawi, bukan keluarga kerajaan. Mereka menjalankan agamanya dan mengasihi sama manusia. Mereka tidak mengenal Yesus, bahkan mungkin belum pernah dengar. Yang saya mau tanyakan, bagaimana dengan orang yang sudah kenal Yesus, seorang Kristen, lalu pindah agama? Bapak menjelaskan kalau hal itu terjadi, sebetulnya mereka belum beriman kepada Yesus sehingga pindah agama. Mereka jalankan agama barunya dan mengasihi sama manusia. Lalu mereka masuk surga juga kah? Kau perhatikan orang-orang yang pindah agama. Tidak semua, ya, pada umumnya. Kalau dari Kristen nih, kamu lihat hidupnya. Ada sesuatu yang kurang. Kamu lihat ada sesuatu yang aneh. Ada sesuatu yang weird. Ya. Nah, ketika dia menjadi Kristen, memang dia belum menjadi Kristen, belum punya iman, dan mungkin juga bukan umat pilihan. Karena yang menjadi umat pilihan itu orang yang diberi kesempatan untuk diproses menjadi sempurna. Nah, apakah dia menjadi sempurna atau tidak, tergantung kehendak bebas orang itu dan responnya terhadap didikan Tuhan. Jadi kalau ada orang pindah agama, harus ada unsur misterinya. Satu, ya, apakah dia benar-benar umat pilihan atau tidak? Dua, memang dia menolak Injil karena hatinya bengkok. Dan ketika dia pindah agama, setelah dia mengenal Yesus walaupun tidak mendalam, lihat rata-rata orang-orang ini weird. Ya, bukan saya sedang bela orang Kristen, ini pengalaman hidup saya yang memang subjektif dan saya tidak bisa membuktikan, tapi dari pengamatan saya demikian. Anda bisa buktikan. Anda bisa lihat sendiri. Jadi kalau sampai dia pindah agama setelah mengenal Yesus, bagaimana kalau dia baik? Saya tidak yakin dia bisa menjadi baik. Oke, saya kira itu jawaban saya. Oke. Nah, kalau ada pertanyaan begini, Pak, ada orang beragama non-Kristen tetapi tidak membenci orang Kristen. Tuhan berkata kalau dia tidak melawan kamu, dia di pihak kamu. Jadi ada kesempatan dia masuk surga. Betul? Nah, kalau ada orang beragama lain terhadap orang Kristen itu benci, jahat. Jangankan kepada orang Kristen, perhatikan hidupnya kepada orang seagamanya pun dia akan jahat. Sama seperti orang Kristen yang benar. Terhadap agama lain dia tidak akan menjahati. Dia tidak akan mengupayakan penderitaan, kesulitan agama lain. Tapi kalau orang Kristen menjahati agama lain, jangankan kepada orang non-Kristen, kepada orang Kristen sendiri dia juga pasti tidak baik. Ini semua perlu pembuktian dan Anda bisa membuktikan. Tetapi ada faktor X ya, yang itu kadang-kadang kita tidak mengerti. Dan kadang-kadang di mimbar seperti ini, mimbar terbuka, saya tidak bisa bicara secara vulgar. Mengerti? Amin. Dari wanita usia 25 tahun sudah menikah. Pak Pendeta, saya menikah dengan orang yang beda agama. Usia pernikahan saya 1 tahun lebih. Saya sudah dikaruniai anak umur 6 bulan.
Dalam pernikahan ini saya merasa tertekan batin luar dalam. Waduh. Di samping itu saya tidak cocok dengan mertua, sering caci maki saya, dan suami saya tidak pernah membela saya, tetapi selalu membela ibunya walaupun ibunya salah. Saya merasa tertekan dan tidak bahagia dengan pernikahan ini, dan kerap kali saya sering mimpi ke gereja. Apakah saya boleh mundur dari pernikahan ini? Karena saya tidak kuat demi kewarasan saya. Minta solusinya. Yang pertama, kamu harus kembali kepada Tuhan Yesus apapun resikonya. Kamu beritahu suamimu bahwa kamu akan kembali kepada Tuhan dan bersiap berpisah dengan pria ini. Lebih baik kamu kehilangan suami daripada kehilangan keselamatan. Ya, kondisi hidupmu susah. Suami yang baik akan di samping istri, tapi suamimu ketika kamu dicaci maki tetap diam, dia menganiaya kamu secara tidak langsung. Jadi nasihat saya, kembali kepada Injil, kembali kepada Tuhan Yesus, dan siap tidak bersama suamimu yang satu ini, kecuali ketika kamu pulang ke rumah, dia mengejar kamu, dia mau bertobat dan berubah. Jadi ini sebuah cerita yang belum berakhir. Coba kamu lakukan dulu apa yang saya sampaikan. Kembali kepada Tuhan Yesus, apapun resikonya. Resikonya kamu kehilangan suami, mertua, tapi kamu gak akan kehilangan anak. Karena hukum ya, membela bahwa anak di bawah umur itu asuh di orang tua wanita atau ibu. Kalau kamu membutuhkan bantuan hukum, kamu hubungi kami. Tuhan berkati. Dari wanita usia 21 tahun. Wah, masih muda ya. Selamat Om Era, saya adalah seorang mahasiswa Om. Saya pernah terikat hubungan lesbian dengan teman saya selama 2 tahun Om. Sudah lama saya ingin melepaskan dia dari hidup saya. Terus terang selama berhubungan dengan dia saya sangat takut Om. Saya kepikiran akibat dari dosa yang saya buat Om. Namun saya sangat membutuhkan pertolongan hidup dari dia yang membiayai saya Om. Makanya saya menahan untuk menyelesaikan hubungan dengan dia. Walaupun di akhir Desember saya berhasil melepaskan dia Om. Dan dia meminta semua pemberian yang dia kalkulasi sampai 15 juta. Dan meminta semua barang yang dia beri Om. Kembalikan saja barang yang dia beli. Soal uang kamu berkata saya tidak punya. Akhirnya saya mencoba pinjaman online Om. Dan segera berikan uangnya ke dia Om. Karena teror yang dia berikan kepada saya Om. Saya dan dia tinggal di asrama Om. Jadi sangat gampang akses untuk mencecer dan menghina saya Om. Sampai saat ini saya kebingungan untuk membayar pinjaman online saya Om. Waduh. Karena satu saya kuliahnya boarding school yang tinggal di asrama Om, sangat sulit mencari penghasilan secara instan. Yang kedua, keluarga saya bukan orang berada dan saya sangat takut untuk mengeluh ke keluarga saya Om. Saya sudah sering melukai diri saya untuk bunuh diri Om. Cuma balik lagi Om, saya kepikiran akibat dari hal yang saya perbuat Om, apa yang harus saya lakukan. Ini tidak bisa saya jawab nak. Masalahnya kompleks. Tapi yang penting, yang pertama jangan bunuh diri. 2, pasti ada jalan keluar. Ya, kamu perlu dibimbing untuk bisa keluar dari keadaan ini. Kami mewakili Tuhan. Ya, kami pelayan Tuhan akan melawat dan merawat kamu. Jangan bunuh diri. Tapi berhenti dari dosa lesbianmu. Ya, serius kamu berhenti. Tidak boleh kamu melakukan dosa itu. Ya, waduh repot ini. Ya, oke. Dari wanita usia 38 tahun, menikah, anak 2 dan suami PNS. Pak Pendeta Erastus yang terkasih, terima kasih Pak buat semua buku-buku dan juga khotbah-khotbahnya di YouTube yang sangat membangun, memberkati kami Pak di daerah. Saya seorang guru honorer di salah satu SMP negeri Pak. Dan saya juga mengajar ajaran-ajaran Bapak kepada siswa-siswi dan juga kepada anak-anak sekolah minggu dan remaja gereja kami. Kami tinggal di daerah Pak. Yang ingin saya tanyakan, Pak, bagaimana menurut Bapak, apakah saya berdosa di mata Tuhan? Karena setiap bulan saya mengisi daftar hadir sekolah dan semuanya saya buat masuk setiap hari. Sementara saya masuk cuma 3 hari aja, Pak. Dan jamnya juga kita buat hadir jam 7 sampai pulang jam 2. Sementara kita datang dan pulang sesuai jam kita masuk mengajar, Pak. Tapi itu bukan karena kemauan kita, Pak. Tapi kan disuruh sekolah wajib diisi setiap hari, jadinya kita tidak berbohong.
Terus bagaimana Pak? Apa yang harus saya lakukan Pak? Apakah saya harus tetap lanjut atau harus resign Pak? Mohon petunjuk dan arahannya Bapak rohaniku dan apa yang harus kulakukan agar saya bisa menyenangkan hati Tuhan dan bukan malah melukai perasaan Tuhan karena pekerjaan saya. Yang pertama, kamu harus bersiap-siap berhenti dari sekolah itu. Kalau itu menjadi policy dari sekolah, ya mungkin yang lain juga lakukan hal yang sama lalu kamu mau beda sendiri, mungkin tidak bisa. Pimpinan sekolah membuat itu supaya kamu dapat penghasilan atau sekolah juga bisa tidak disalahkan karena punya guru tetap ya yang hadir jam 7 sampai jam 2. Tetapi bohong tetap bohong. Ini tetap salah. Jadi yang kamu lakukan adalah bersiap-siap pindah pekerjaan yang lain. Tuhan akan beri jalan keluar nanti. Kalau sekarang tidak ada jalan, rasanya semua gelap tertutup, akan ada. Tuhan akan kasih jalan. Entah jualan, entah dagang, entah kerja apa. Kamu tidak menjadi miskin gara-gara ini. Kamu cinta Tuhan, kamu takut Tuhan, kamu akan diberkati Tuhan. Tuhan memberkati kamu. Saya salut dengan kejujuranmu. Oke, dari pria usia 45 tahun sudah menikah. Bapak Era, saya mohon doa menantuku ini saat ini sedang sakit. Sepertinya menantuku ditenung atau diguna-guna. Menantuku ada di Tarutung, Sumatera Utara. Menantuku merasa panas di dada, sakit di kepala seperti ditusuk-tusuk. Apapun itu kami percaya kuasa darah Yesus bisa melepaskannya. Tolong Bapak doakan, kami minta belas kasihan Tuhan untuk kesembuhan menantuku. Tolong ya Bapak, kasihan menantuku Bapak, anaknya masih kecil. Oke. Apakah ini sakit, apakah tenung, saya tidak tahu, tetapi nomor teleponmu akan saya catat. Saya akan doakan lewat FaceTime, ya. Langsung saya akan mendoakan. Kalau itu kuasa gelap pasti melintir dia, ya. Dalam nama Yesus, ya. Saya tidak bisa doakan saat ini, saya harus lewat FaceTime atau saya lewat FaceTime, ya. Oke, saya kira itu saja yang saya sampaikan, ya. Saya percaya itu bisa dilepaskan. Kalau itu guna-guna bisa dilepaskan. Percayalah, Tuhan pasti menolong. Oke, sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati saudara-saudara.